Membuktikan keberadaan Ambar. Setelah lama dalam perjalanan, kini menjelang larut malam, Durmagata yang ditemani oleh gurunya Macan Kumbang sampai di istana Durmagata yang sangat kotor sekali karena hampir tidak ada perawatan. Tanah dan bangunan yang demikian luasnya hanya dihuni oleh dua orang perempuan, Dyah Reni dan Dyah Reno. Sebuah bangunan kuno yang terletak di tengah bangunan. Mereka berdua ingin mengetahui keberadaan Ambar masih ada atau tidak sesuai dengan analisa guru Macan Kumbang, mengambil pengalaman kehati-hatian dari Patih Lembu-Segoro. Kini Macan Kumbang merasa kehilangan dengan tidak hadirnya Patih Lembu-Segoro, yang tidak mudah percaya dengan kehadiran sosok seseorang tanpa mengetahui latar belakang yang jelas. Ternyata ada benarnya. Memang dulu sering terjadi silang pendapat antara Macan Kumbang dengan Patih Lembu-Segoro, yang pada akhirnya tidak ada titik temu, karena Macan Kumbang tetap pada pendiriannya, padahal pendapat Patih Lembu-Segoro terbukti kebenarannya setelah berjalannya sang waktu. Kemudian Durmagata mengetuk pintu utama. Terdengar jawaban dari dalam. Siapa di luar? Durmagata, ini Kakang Mas datang, adikku. Kemudian Reni dan Reno membuka pintu, kemudian saling berpelukan setelah selesai melepas rindu. Durmagata, Reni dan Reno, bagaimana keadaanmu, sehat-sehat saja? Dyah Reni, ya Kakang, kami berdua baik-baik saja. Durmagata, kami berdua, di mana Ambar? Ditanya mengenai Ambar, mereka berdua terdiam sesaat. Namun segera Dyah Reno yang menjawab, maaf Kakang Mas, kami berdua tidak mampu menjaganya. Ambar melarikan diri. Memang beberapa hari belakangan ini, Ambar mengancam kalau tidak diantar pulang, akan minggat entah kemana. Kami berdua mengira kalau itu hanya gurauan saja, tetapi di saat kami tertidur lelap di malam hari, ternyata Ambar melarikan diri. Durmagata, kalian berdua yakin kalau Ambar melarikan diri, bukan diculik? Dyah Reno, benar Kakang Mas, kalaupun diculik oleh seseorang, pasti ada tanda-tandanya. Durmagata, menurut kalian, Ambar melarikan diri lewat pintu mana? Dyah Reno, lewat pintu depan Kakang Mas. Kemudian Macan Kumbang mengajak Durmagata melihat jejak-jejak, kalau ada tanda jejak yang ditinggalkan, kalau diculik dengan membawa lampu senter. Dilihatnya jejak di lantai juga kursi rofa bila ada jejak manusia. Macan Kumbang, Reno, kapan terakhir mau menyapu lantai dan membersihkan kursi dari debu? Dyah Reno, tadi sore Eyang tiap hari kami bersihkan pagi dan sore hari karena banyak debu. Kami nyapu halaman juga pagi dan sore hari. Ya hanya di sekitar rumah ini saja Eyang. Kemudian lampu diberikan kepada Reno untuk dikembalikan ke tempatnya, sementara Macan Kumbang mengajak Durmagata di luar. Macan Kumbang, Durmagata muridku, rasanya menurutku Ambar bukan melarikan diri tetapi diculik. Tetapi untuk membuktikan kalau Ambar diculik sudah susah. Tidak ada jejak kaki manusia yang ditinggalkan. Halaman dan balai-balai sudah dibersihkan tiap pagi dan sore hari. Kalau merunut sampai pintu gerbang agak sulit, karena banyaknya daun yang berserakan tidak meninggalkan jejak kaki manusia. Durmagata, jadi menurut pendapat Eyang bahwa Ambar diculik? Macan Kumbang,
Kita berpikir paling jeleknya saja, muridku. Ini bertujuan untuk mencocokkan dengan keadaan di lapangan, sehingga kita akan waspada. Patih Lembu Segoro sudah tidak akan kembali lagi, ditambah lagi bantuan dari Nulinggo Kertapati. Walau menurut kurir akan datang esok lusa, menurut Eyang bahwa bantuan tidak akan pernah sampai karena Nulinggo Kertapati sudah dikalahkan di tengah jalan. Jadi sekarang kamu harus pandai berhitung. Durmakata, Eyang kini rasanya pandai menganalisa suatu keadaan. Macan Kumbang, benar muridku. Semua belajar dari Patih Lembu Segoro yang sangat teliti. Bisa dimengerti kalau Patih memang ahli di bidang pemerintahan. Kalau saja Patih Lembu Segoro tidak tergoda atas tawaranmu menjadi patih seumur hidup bila kamu menjadi Raja Mataram, dapat dipastikan Patih tidak begini nasibnya, jatuh pada titik terendah. Jawaban Macan Kumbang menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui muridnya menggunakan jasa nenek sihir tua Durgandini untuk mempengaruhi Patih Lembu Segoro. Mendengar uraian Macan Kumbang, tentu saja Durmagata diam agak lama. Kemudian ia berkata, "Eyang, maaf kalau aku menyanggah analisa Eyang karena belum terbukti dan tanpa adanya data yang mendukung, baik kepergian Paman Patih Lembu Segoro ataupun diculiknya Ambar dan kekalahan Nulinggo Kertapati. Oleh karena itu, Eyang, aku tetap pada pendirianku untuk merebut kekuasaan sesuai dengan rencana awal." Macan Kumbang, ya gak apa-apa muridku, silakan. Eyang tetap akan membantumu sebisanya. Nah, sekarang kita berpisah di sini, menjalankan kewajiban masing-masing. Kemudian keduanya pamit kepada Reni dan Reno. "Reni, Kakang pulang dulu, hati-hati. Siap-siap bantu Kakang dalam perang esok lusa di pagi hari seperti dulu." Iya Reni, siap Kakang, sampai ketemu di medan perang. Sepeninggal Durmagata, segera Dyah Reni dan Dyah Reno menutup pintu. Kemudian Dyah Reni mengelus dada sambil berucap, Reno adikku, kita selamat. Untung bekas jejak si kembar sudah tidak nampak. Kita sapu pagi dan sore, kalau saja masih ada bekasnya, tidak tahu bagaimana nasib kita. Dyah Reno, benar Kak? Kita selamat. Bagaimana Eyang Macan Kumbang memiliki rasa curiga kalau Ambar bukan melarikan diri ya Kak Reni? Dyah Reni, gak tahu Reno, aku tidak bisa menjawab apakah Ambar melarikan diri atau diculik. Kemudian keduanya bergegas tidur untuk menyongsong hari esok. Bagian 8, Adu Jago. Kini kita ikuti perjalanan 5 orang pendaki Gunung Semeru, Jekdanu, Diana, Yoshiko, Boy, dan Hambali. Dengan santai mereka berjalan beriringan dengan menyamar sebagai petani dengan baju kombor agar tidak menarik perhatian penduduk yang dilewati. Itu pun kalau ada, karena penduduk masih tidak seberapa padat di tahun kisaran 825. Hanya saja Boy sebagai petinju profesional kini menggunakan sarung tinju yang tidak pernah terlepas dari tangannya. Karena penasaran sejak berangkat dari rumah Gunadarma, kenapa si kembar tidak diikut sertakan, maka kini Boy Gatot mendekati Jack Danu. "Jack, kenapa si kembar tidak diikut sertakan?" Jack Danu, "Tadi aku sudah jelaskan kepada Hambali yang mempunyai pertanyaan yang sama denganmu. Cobalah bertanya dengan dia."
Kemudian Boy mendekatin Hambali sambil berbisik, "Hambali, kenapa si kembar tidak ikut sertakan?" Hambali, "Wah, nanti pasti ada pertanyaan yang sama dari Diana ataupun Yus. Sebaiknya kalian berkumpul dulu biar aku jelaskan seperti apa yang dikatakan Jack." Kemudian Boy berbisik kepada Yus dan Diana agar mendekat kepada Hambali untuk mendengarkan penjelasan Hambali kenapa si kembar tidak diikut sertakan. Nah, kalian pasti kurang bisa menebak kenapa si kembar tidak diikut sertakan oleh Jack pada misi ini.